Lagi dengan Raja Wali Nusantara Elektronik. Hari ini kami kedatangan satu konsumen yang mengeluh kulkasnya satu pintu bermerek Sharp, kondisinya tidak dingin dan tidak beku. Setelah kami lakukan pengecekan, yaitu dengan cara memutuskan pipa balik. Pipa balik ini kita putuskan, kita pasang pentil. Kemudian untuk yang ke filter saya diputuskan, kita las ini, kita buntukan dia. Setelah kita las, kita isi angin. Ininya kita isi angin sehingga posisi kebocoran kita temukan. Mengapa demikian? Karena pipa balik ini menuju ke evaporator dan dia akan menyambung dengan pipa kapiler. Apabila ini ditutup dan ini diisi angin, maka akan ketahuan kalau dia bocor. Jadi setelah melalui proses pengisian angin, kita mengecek kebocoran, maka ditemukanlah rupanya adanya congkelan di dalam evaporator atau freezernya. Adapun letak kebocorannya ini yang saya bulati dengan spidol. Inilah titik kebocorannya. Kebocoran ini terjadi karena mungkin es batunya banyak melekat pada freezer. Pemilik tidak sabar, dia dicongkelnya dengan pisau. Perhatikan lebih dekat. Itulah bekas congkelannya tengah. Nah, untuk congkelan ini biasanya akan ditempel dengan beberapa cara. Salah satu yang paling sederhana yaitu menggunakan lem hijau. Tetapi lem hijau ini daya tahannya kurang. Dan ini tidak kami lakukan karena lem hijau ini paling nggak lama. Karena berbentuk plastik, apabila kena benturan atau bekas atau geseran, dia akan retak kembali dan bocor. Walaupun sederhana cara kerjanya, tetapi ini tidak kami lakukan di tempat servis kami, karena kami ingin memberikan pelayanan yang baik, kualitas yang baik. Untuk kebocoran ini kami lakukan pengelasan. Karena bahannya ini adalah aluminium, maka kami melasnya juga dengan bahannya, yaitu aluminium juga. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial teknik mengelas ini dengan aluminium, bukan dengan lem. Kalau lem nggak tahan. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama kita buka dulu pintunya. Kita buka, ini ada 2 baut, itu kita buka supaya mempermudah kita kerja. Ini biasanya saya copot dulu, kita letakkan di samping. Setelah pintu dicopot, itu mempermudah kita untuk bekerja. Itu langkah pertama kita korek. Ini dikorek, dibersihkan bekas catnya sampai putih dengan pisau cutter. Ujung pisau cutter kita bersihkan dia sampai dia putih, sampai permukaan aluminium itu, ini cat putihnya udah lepas semua. Nah, sekitar 1 cm di sekitaran dia.
Oke, udah bersih. Setelah bersih, ini harus kita paku atau kita lekukkan dia supaya alat lasnya nggak ini. Dikorek bersih, kita akan membuat lekukan di dalam, di sekitaran bocor ini menggunakan ini namanya baut JP, ujungnya ini licin bulat. Kemudian kita gunakan martil sama batu timbangan atau batu, kita tahan ke bawahnya, lakukan cil. Oke, kemudian ini kita pakukan ke ini, lekukan. Supaya kenapa? Supaya pada saat mengelasan dia enggak, bahan lasnya itu enggak lari kemana-mana. Nah, nampak ada lekukan supaya memperkuat lokasi lasnya. Jadi ini sudah melekuk ke dalam. Sudah melekuk ke dalam. Ini akan kita las. Oke. Untuk ngelas, ingat karena panas, kita harus lepaskan dulu ini pipa daripada termostat supaya dia jangan sampai kepanasan dan meleleh. Kita lepas dulu ini. Ini kita lepaskan dulu ya. Kita lepaskan dulu. Nah, kita lepaskan dulu dari sininya tadi. Kita lepas ini. Ini kita turunkan. Kemudian dua baut ini kita lepas juga. Ambilkan obeng. Dua baut ini kita lepas. Kemudian ambilkan dulu kain basah. Ini kita lepas dulu. Karena dia melekat ke dinding. Kalau ini panas, ini meleleh nanti. Kita lepas dulu. Lepaskan. Ini adalah kain basah. Kain handuk basah. Kita selipkan ke dalam. Ambilkan semprot air. Dindingnya ini saya semprot air. Disemprot air supaya nanti kalau basah, kalau dia panas dia nggak sampai melelehkan dinding. Oke, sekarang kita mulai proses pengelasan. 1, 2, 3. Adapun kawat las yang kita gunakan adalah kawat las aluminium. Ini adalah kawat aluminium. Kawat las aluminium ini khusus untuk pengelasan evaporator, bukan kawat aluminium biasa. Oke, langkah pertama kita hidupkan dulu lasnya. Api las dihidupkan. Dengan api kecil kita panasi dulu. Lokasi akan dilas, kita panasi pelan. Jangan dengan api yang besar karena dia akan membuat platnya bolong, karena plat ini sangat tipis karena dia aluminium. Jadi kita panasi. Setelah panas, sekitarannya kita buat panas juga. Kita coba sedikit dulu.
Ingat, hati-hati jangan sampai terlalu panas dan merusak. Oke, selesai. Perhatikan, cukup cantik. Matikan oksigen. Cukup pengelasannya. Inilah proses pengelasan. Jangan terlalu besar. Kita biarkan dulu dingin sambil kita semprotkan dulu dinding-dinding. Jangan sampai ada panas yang membuat dia meleleh dindingnya dan merusak. Kita biarkan sejenak sampai benar dingin, dengan kita siram supaya dia kuat. Sambil menunggu dingin, oke, kita tunggu dulu ya. Setelah itu kita lakukan proses pengisian obat. Oke, ini kita kembali kunci. Setelah apa? Kunci balik. Kita kunci kembali. Setelah selesai kita kunci kembali. Dan ini kita pasang kembali. Ini pasang kembali pipa termostatnya. Setelah itu dibaut dan dipasang selang termostat. Kita kembalikan lagi posisi pintunya, pasang balik, pasang kembali. Oke, kita pasang kembali pintunya. Kasih minyak sedikit supaya lancar dia. Ya, kita tambah kecilan. Mas deh bangun. Udah selesai dipakai. Olinya. Oke, kita ketati 2 baut sebagai engsel pintu. Kita ketati. Pasang kembali penutupnya. Buat. Udah tutup rapat. Oke, selesai. Sekarang kita